Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih dalam pembahasan unbelievable sacrifice, pengorbanan Yesus yang terdahsyat di atas kayu salib. Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga 30. Dikatakan demikian bagi kita semua, karena mengetahui bahwa segala sesuatu sudah Yesus selesaikan, maka supaya genap yang dikatakan kitab suci, Yesus berkata, aku haus. Ada sebuah wadah yang penuh dengan anggur asam, mereka mencelupkan bunga karang ke dalamnya, kemudian memasang bunga karang itu pada sebatang bulu, dan menyodorkannya ke mulut Yesus. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, Dia berkata, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Sekarang lihat Filipi pasal 2 ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, ketika berada dalam rupa manusia, Yesus merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati. Bahkan apa Bapak Ibu Saudara? 3-2 ya. Bahkan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah Paskah yang berbahagia ini, tanpa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka orang percaya hidupnya akan mengalami kematian 2 kali Bapak Ibu Saudara. Yang pertama maksud saya adalah kita akan mengalami kematian secara tubuh. Setiap manusia pasti akan mati bukan Bapak Ibu Saudara? Saya akan mati, saudara juga akan mati. Tubuh ini akan mati. Tanpa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka iman kita kepada Yesus akan menjadi sia-sia. Tanpa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saudara dan saya akan mengalami kematian 2 kali. Kematian yang pertama adalah kematian secara manusiawi. Tubuh ini akan mati. Berapapun usianya, dengan cara apapun, intinya manusia akan mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tanpa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, manusia akan mengalami kematian 2 kali. Orang percaya akan mengalami kematian 2 kali. Kematian tubuh, dan yang kedua adalah kematian jiwa dan roh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan beda dalam Bible kematian secara tubuh dan kebinasaan kekal. Oleh karenanya di Bible dicatat kata maut. Arti maut adalah kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Yang Yesus tebus saudara dan saya adalah kematian yang kedua. Sama-sama katakan dengan saya. Saya ditebus Yesus. Semangat dong Bapak Ibu. Saya ditebus Yesus dari kematian yang kedua. Karena saya ingin menjelaskan begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang di dalam Yesus, in Christ, di dalam hidupnya ada Yesus Kristus. Christ in me. Dia akan lahir 2 kali dan hanya akan mati 1 kali saja. Apa maksudnya Pastor? Lahir 2 kali, mati 1 kali saja. Lahir 2 kali, yang pertama saudara dan saya akan dilahirkan melalui rahim ibu. Setuju Bapak Ibu? Kelahiran yang kedua orang percaya yang di dalam Yesus, dia akan lahir baru melalui tanda baptisan selam. Kita percaya, kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saya, bagi kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Inilah kelahiran yang kedua. Makanya Yesus berbincang-bincang dengan pemuka agama. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air, kamu tidak dilahirkan dari Roh Kudus, kamu gak bisa masuk dalam kerajaan Elohim. Nah, saudara dan saya, kita sudah dilahirkan di dalam Yesus. Bukan hanya dilahirkan di dalam Yesus,
tetapi kita juga mati dan dibangkitkan di dalam Kristus Yesus. Oleh karenanya Kristus di dalam kita. Kalau Kristus di dalam kita, kuasa jahat tidak bisa semena-mena atas hidup kita. Karena kuasa jahat melihat ada Yesus di dalam hidupmu, Pak. Maut, kecelakaan tidak bisa semena-mena. Ada Yesus dalam kehidupanmu. Orang boleh punya rencana menjahati hidup kita, memfitnah kita. Tapi Yesus yang di dalam kita akan menolong kita. Akan memberikan jawaban dari setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi. Yang setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Sedangkan orang yang hidup di luar Yesus, outside Christ, dia akan lahir satu kali saja. Dia lahir melalui rahim ibunya dan dia akan berjumpa dengan kematian 2 kali. 1, kematian tubuh. Lewat cara apapun dan bagaimanapun caranya. Dan yang kedua, Paulus mengatakan, setelah manusia hidup, manusia mati. Setelah mati akan dihadapkan dengan tahta pengadilan Elohim. Semua manusia akan dihakimi dan diadili menurut kitabnya masing-masing. Tetapi berbahagialah saudara dan saya, di mana Yesus sudah tinggal dalam hidup kita. Christ in me. Dan bukan hanya Christ in me. Tubuh saudara, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tanpa kematian Yesus Kristus, maka saudara dan saya akan bertemu dengan yang namanya maut. Kematian kekal, kebinasaan kekal. Oleh karenanya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan dengan jelas. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Supaya kita enggak binasa saudara. Melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus yang dahsyat di atas kayu salib. Unbelievable sacrifice. Kebinasaan kekal jiwa dan roh. Yesus timpakan ke dalam tubuhnya. Di atas kayu salib Yesus berkata, it is finished. Apa artinya it is finished? Dosamu dan dosaku selesai di Kalvari. Pelanggaranmu dan pelanggaranku selesai di atas kayu salib. Hari ini status Bapak Ibu Saudara bukanlah orang berdosa. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Status saya bukan orang berdosa. Yang di balkon, status saya bukan orang berdosa. Pertanyaannya, kita bisa buat dosa gak Bapak Ibu? Bisa. Tetapi selama anugerah Tuhan Yesus membimbing, menuntun, menyertai kita. Dan kita menyadari anugerah itu terus ada di dalam hidup kita. Maka kita tidak akan menyimpang dari ketetapan firman-Nya. Karena anugerah akan mendidik hidup saudara dan saya. Untuk kita hidup sepadanan dengan firman. Tidak menghakimi orang lain. Tidak menghukum hidup orang lain. Tidak menjelekan orang lain. Tidak berbuat zina. Tidak memberontak dan lain sebagainya. Karena anugerah pada hakikatnya kita dituntun hidup untuk seturut dengan kehendak Elohim. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, melalui kematian Yesus Kristus yang dahsyat di atas kayu salib, kita mendapatkan kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti di dalam Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya mendapatkan kepastian. Hidup saya dijamin Yesus. Pak, kalau ada yang cia usaha Bapak, jangan emosi. Memang secara manusia kita pasti meresponi. Tetapi jangan takut Pak. Dia boleh ambil uang perusahaan kita. Dia boleh merugikan perusahaan kita. Tapi dalam Yesus ada kepastian. Apa kepastiannya? Dia pasti tolong kita. Dia pasti ganti uang kita yang diambil orang. Bahkan dia lipat gandakan. Bapak-bapak yang usaha katakan. Ya kesini aja deh. Kayaknya yang mau di sini. Bapak-bapak yang punya usaha katakan. Berarti yang di balkon aja. Yang di bawah kayaknya muka-muka gak pernah kena cia.
semuanya muka-muka diberkati. Yang di atas, Tuhan Yesus pasti gantikan, katakan, good Pak. Ibu-ibu, kalau kita diomongin orang, kita difitnah orang, kita direndahin orang, jangan respon, jangan balas, jangan tulis di status media, sosial dan lain sebagainya. Karena Tuhan pasti memberikan kepastian, pembelaan bagi anak-anaknya. Yesus sendiri yang bilang, kalau ada orang lain menampar pipi kananmu atau pipi kirimu, kasih. Jangan balas seperti Yesus tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin Bapak Ibu. Tapi susah Pak, mulutnya dia udah kayak tukang sampah. Saya pengen robekin. Bu, tenang Bu. Ingat aja karya Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Yesus mengampuni seluruh pelanggaran dan kesalahan kita. Kita pun juga harus bisa belajar mengampuni kesalahan dan pelanggaran hidup orang lain. Tapi tetangga saya udah bawa kabur suami saya Pak. Saya pengen siram pakai minyak panas Pak. Tenang Bu. Semakin ibu bereaksi, semakin ibu jauh dari pertolongan Tuhan. Amin. Kekuatan orang Kristen, kekuatan orang percaya terletak hanya di dalam pertolongan dan anugerah Yesus Kristus. Berarti kita orang Kristen bodoh dong Pak. Kalau dijahatin gak ngelawan, kalau diomongin gak boleh ngelawan. Bapak Ibu, ketika kita angkat tangan, yang di sorga pasti turun tangan karena itu janjinya. Karena itu kepastiannya. Amin. Aduh Pak, saya juga udah bosen hidup saya difitnah banyak orang. Tapi lagi-lagi Tuhan yang sama, Yesus yang sama. Verona, angkat tanganmu supaya aku turun tangan membela kamu. Waktu kamu turun tangan, meskipun bintang 1, bintang 2, bintang 3, jenderal bintang 4, pengacara terkenal yang ada di sekitar kamu, kamu akan kalah. Tapi waktu kamu angkat tangan bersandar kepada anugerah Tuhan, kebaikan, penebusan karya Yesus di atas kayu salib. Lihatlah, kemenangan dan keselamatan dari Tuhan akan menyertai rumah tangga kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai bisnis kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin saudara. Kalau Yesus yang sama, yang sudah mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Masa sih Pak cuman gara-gara utang 100-200 juta Tuhan gak tolong? Dia udah beri kepastian, nyawanya sudah diberikan menggantikan Verona di atas kayu salib. Even though Verona mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, itu gak akan ngapus dosa saya. Hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan, menghapus semua dosa kita. Bapak Ibu, kepastian yang pertama yang Yesus berikan bagi kita. Markus 15 ayat 37 sampai 38. Tuhan terima kasih. Setelah berteriak dengan suara nyaring, Yesus menyerahkan rohnya. Dan tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Kepastian yang Yesus berikan bagi kita melalui pengorbanannya yang dahsyat adalah sejak Yesus mati di atas kayu salib, sudah tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau dulu ya zaman Israel kuno, orang mau ketemu Tuhan harus melewati imam Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara cukup di kamar saja. Aku percaya Yesusku aja, kau turun tangan memulihkanku. Tuhan ada beserta kita. Ada amin? Amin. Kalau dulu sebelum Yesus mati di atas kayu salib, jemaat gak boleh sembarangan ketemu Tuhan. Harus imam-imam, harus pendeta, harus gembala. Tetapi praise the Lord. Karena pengorbanan yang dasar di atas kayu salib, saudara dan saya
memiliki akses langsung karena Yesus sudah ada di dalam kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Pak, saya nggak bisa doa, Pak. Bagaimana saya bisa ketemu Tuhan? Saudara, kalau nggak bisa doa, saudara cukup nyembah Tuhan. Nyanyi kayak tadi, saudara lagi disakiti orang, saudara sedang difitnah orang. Hanya Engkau. Kita gak bisa doa nih, maksudnya sulit berdoa. Pribadi yang mengenal, nangis, tes. Tetesan pertama air mata kita, Tuhan tahu. Suamimu dibawa kabur. Tetesan air mata kedua, Tuhan tahu anakmu belum bayaran sekolah. Karena selalu saya bilang doa adalah bahasa hati dan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Yesus itu sendiri. Doa adalah bahasa hati dan air mata yang dapat dimengerti oleh Yesus sendiri. Makanya Yesus mau mati buat kita, Pak. Yesus mau mati buat kita, Bu. Supaya saudara tidak hidup lagi di dalam gelap. Supaya saudara dan saya tidak hidup lagi di dalam kutuk. Supaya saudara dan saya tidak hidup lagi di bawah bayang-bayang kematian. Tapi kita dijadikan Yesus menjadi orang yang merdeka. Karena barang siapa yang ada di dalam Yesus, Yesus di dalamnya, dia memiliki kepastian, Pak. Bu, di dalam Yesus rumah tanggamu itu pasti. Tapi Pak, suami saya udah gugat saya, Pak. Pengacaranya pengacara top, Pak. Yang buat hukum itu Yesus, Bu. Yang punya hukum itu Yesus. Kita boleh lemah, tapi kita harus sadar kita punya Tuhan yang kuat. Namanya Yesus, yang gak pernah ninggalin anak-anaknya. Waktu saudara dan saya berkata, Jesus help me. Dia akan bertindak memberikan kemenangan, pertolongan, serta berkat dan mujizat dan kesembuhan bagi hidupmu dan hidupku. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara gak sendirian. Meskipun kita feel alone gitu. Saya jalan sendiri. Nyari uang sendiri, suami gak peduli, istri gak peduli, anak-anak gak peduli. Saudara belajar realize, belajar sadar bahwa di dalamku itu ada Yesus yang besar. Dia udah mati di atas kayu salib, nggak mungkin dia ninggalin saya meskipun saya janda. Saya percaya firman-Nya. Tuhan mengasihi janda-janda dan mengasihi semua anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Seminggu yang lalu sebelum saya berangkat ke Makassar, saya doa sama Tuhan. Tuhan, ini saya mau buat apa nih? Saya mau doa apa? Ya, nanti doain aja wanita-wanita. Kenapa sih mesti wanita, Tuhan? Meskipun pria itu kepala keluarga, cari uang, cari nafkah. Tapi beban paling banyak ibu-ibu. Wanita-wanita tuh paling banyak bebannya. Penyakit bawaan casingnya aja udah banyak. Masalah kewanitaan. Masalah kewanitaan aja udah banyak. Menstruasi, flek. Maaf ya. Masalah di bagian payudara. Kadang ada yang panas sebelah. Kok tahu Pastor? Saya melayani hampir 200.000 orang. Di pelayanan online video kesembuhan saya. Setiap hari ada 172 orang yang WA saya, yang messenger saya. Saya harus balas satu-satu semuanya. Saya doakan. Saya mengerti masalah wanita. Akhirnya kamu doakan secara korporat. Nanti aku akan genapi lewat perjamuan suci. Siapapun yang memimpin. Wanita-wanita engkau akan disembuhkan. Pria-pria yang punya prostat, engkau akan disembuhkan. Ada saudara di sini yang punya sakit ambeien. Gak usah angkat tangan ya, nanti dilihatin orang sekampung. Saya pak, saya pak. Jangan. Saya mau berdoa. Di balkon ada saudara yang mengalami masalah rabun. Pastor Verona lagi tebak-tebak buah manggis. Enggak Bapak Ibu. Saya gak pernah jual nama Tuhan sembarangan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang biasa ikut pelayanan online saya, sudah hampir 1127 mujizat
terjadi setiap hari. Veronanya hebat? Enggak. Karena saya menyadari Yesus di dalamku. Dan saya mengajarkan kepada jemaat, Yesus yang sama ada di dalamku, ada di dalam hidupmu. Kalau Yesus ada di dalam hidupmu, penyakit gak berkuasa. Kalau Yesus ada di dalam hidup saudara, penyakit gak berkuasa. Kalau Yesus ada di dalam hidup saudara, masalah gak akan lama-lama ada di hidup kita. Karena dia tahu yang memerintah atas hidup kita, the King of the King. Amin Bapak Ibu. Yesus namanya. Bangkit berdiri.